Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar matematika peminatan pada semester ini. Babnya adalah eksponen dan logaritma. Antara eksponen dan logaritma itu nanti saling berkaitan. Tapi untuk setengah semester ini kita akan belajar mengenai eksponen. Sudah pernah belum mendengar kata eksponen? Sebenarnya ini bukan sesuatu yang asing bagi kalian, karena ketika SMP pasti sudah pernah ya belajar tentang eksponen. Kita lihat dulu ya pengertian dari eksponen. Sebenarnya eksponen adalah ini apa? Eksponen adalah perpangkatan. Perpangkatan itu bentuk umumnya, contohnya ini A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali nggak tahu sampai berapa, sampai terakhir juga dikali A. Nah, ini A-nya dikalikan sebanyak N. Misalnya A pangkat 5 ya berarti A-nya ada dikalikan sampai 5 kali. A pangkat 10 A-nya dikalikan sampai 10 kali. Begitu ya. Nah, kemudian ada syaratnya nih. A-nya di sini tidak boleh 0. Jadi misal nggak boleh 0 pangkat 2. Karena apa? Karena hasilnya 0 pangkat 2 berapa? 0 gitu ya. Jadi dalam pembahasan kita kali ini A-nya tidak boleh 0 gitu. Kemudian A-nya ini disebutnya adalah basis atau bilangan pokok. Basis atau bilpok gitu ya, bilangan pokok. Nah, yang N-nya ini disebut apa? Tentu saja disebut dengan pangkat gitu. Gampang kan? Ini ke contoh ya, contoh beberapa eksponen atau perpangkatan. Contohnya 2 pangkat 5 itu berapa? Ya berarti 2-nya dikalikan sampai 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. Jadi 2 pangkat 5 adalah 32. Gitu, gampang kan? Nah ini kalau pecahan. Ini kan syaratnya cuma A-nya tidak boleh 0. Kalau seperempat 0 bukan. Bukan, jadi boleh seperempat dipangkatkan 2. Ya berarti seperempat kali seperempat. Hasilnya adalah 1/16 gitu. Gampang kan? Nah, sekarang kita belajar mengenai sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat ini sangat berguna untuk menghitung nanti beberapa operasi eksponen, karena dengan sifat ini kita tidak perlu menguraikan gitu ya. Nah, kita langsung bahas saja sifat yang pertama. Sebelum ke sifat, ini ada perkalian eksponen, nanti kita akan ambil bentuk umumnya sehingga menjadi sifat. Di sini ada 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, kalau kita uraikan, ini yang merah ya, 2 pangkat 2 itu kan 2 kali 2. Nah, yang hijau 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 2 pangkat, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5. Coba kalian perhatikan ini pangkat-pangkatnya. Di sini 2, di sini 3, kok di sini 5? Berarti diapakan? 2 diapakan? Dan 3 biar jadi 5. Tentu saja ditambahkan. Oh, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa kalau ada A pangkat M kali A pangkat N, itu menghitungnya bisa A pangkat M tambah N. Ini ya. Asal syaratnya adalah bilangan pokoknya itu sama. Di sini 2, di sini 2. Kalau di sini 2, di sini 3, itu nggak bisa pangkatnya ditambahkan. Gitu ya. Jelas? Nah, kita untuk lebih jelas lagi, kita lihat contohnya. Ada 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2. Ini sama ya. Jadi 3 tambah 2. Artinya 2 pangkat 5, yaitu 32. Nih, kalau pangkatnya negatif, 5 pangkat min 3 kali 5 pangkat 5. Ditambahkan saja min 3 tambah 5. Hasilnya adalah 2, jadinya 25. Jadi kamu tidak usah menghitung 5 pangkat 3 itu berapa, 5 pangkat 5 itu berapa, baru hasilnya dikalikan.
tapi langsung lihat ini hasil penjumlahan pangkatnya, kemudian baru dihitung. Gitu. Sekarang sifat yang kedua. Nih, kalau tadi perkalian, sekarang pembagian. Tentu saja kalian sudah bisa menduga ya. Di sini kalau tadi perkalian itu ditambah, kalau pembagian kita lihat dulu. Ini 2 pangkat 5. Ini 2-nya dikalikan sampai 5 kali. 2 pangkat 3, 2-nya dikalikan sampai 3 kali. Kemudian disederhanakan ya. Ini coret-coret. Sisanya tinggal 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 ini angka 2-nya dari mana? Tentu saja dikurangkan antara atas kurangi bawah. Jangan kebalik ya. Yang atas kurangi yang bawah. 5 kurangi 3 yaitu 2. Ini ditambah, ini dikurang gitu. Nih ya, pangkatnya dikurangi. Kalau pembagian, contoh lagi biar lebih mudah, biar lebih ingat. 3 pangkat 5 bagi 3 pangkat 2, 5 kurangi 2 yaitu 3. 3 pangkat 3, 27. Gampang. Kemudian ini kalau ada yang negatif bagaimana? 3 pangkat 2 min, jangan lupa diberi tanda kurung ya, min 3. Min jadinya plus 2 tambah 3, 5. 3 pangkat 5 yaitu 243. Begitu cara menghitungnya. Ini sifat-sifat eksponen ini semuanya kalau tidak salah ada 7 atau 8. Kita akan bahas semuanya. Sifat eksponen yang ketiga. Nah, ini ada pangkat, dipangkatkan lagi. Caranya bagaimana? Ini contoh dulu ya untuk kita ambil kesimpulan. 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Ya udah 2 pangkat 2-nya dikalikan sampai 3 kali. Hasilnya kita uraikan masing-masing. Ini 2 pangkat 2 ini. 2 pangkat 2, 2 pangkat 2. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya 2 pangkat 6. Ini biar jadi 6 diapakan? 2 dan 3-nya tentu saja dikalikan. Sehingga bentuk umumnya seperti ini. A pangkat M kalau dipangkatkan lagi N itu pangkatnya jadinya M kali N. Gitu. Contoh. 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Ya 3 kali 2 berapa? Pangkatnya jadinya 6. Hasilnya 729. Sifat yang keempat. Ini ada perkalian ya. 2 kali 5 dipangkatkan 3. 2 kali 5-nya dikalikan sampai 3 kali. Itu hasilnya adalah, ini kita kumpulkan dulu. Yang 2-2-2-nya taruh depan. Yang 5-5-5 taruh belakang. Hasilnya adalah ini 2 pangkat 3. Sebelah sini 5 pangkat 3. Kita perhatikan ini dengan yang putih. Perbedaannya di mana? Kalau kurungnya dilepas, ini arti 2 kali 5 dipangkatkan 3 itu boleh diubah menjadi 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Gitu. Boleh diubah ya. Ini enggak diubah enggak apa-apa. Misal kamu mau menghitungnya 2 kali 5 berapa? 10 pangkat 3 1000. Ini juga kalau dikalikan 2 pangkat 3 itu berapa? 8 dikali 125 itu juga 1000. Ini tergantung nanti dalam pengerjaan lebih mudah yang mana gitu ya. Ini hanya mengubah bentuk. Contohnya, ini 2 pangkat 3, 2 kali 3 dipangkatkan 2. Bisa dipisah jadi 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Hasilnya, ini 4, ini 9, hasilnya 36. Kita cek, 2 kali 3 berapa? 6. 6 kuadrat 36, sama kan? Itu maksudnya. Mau pakai cara yang seperti ini langsung dihitung atau diuraikan dulu boleh. Sekarang sifat yang kelima. Ini ada pecahan ya. 2/5 dipangkatkan 3. Ini hasil uraiannya. Artinya apa?
bisa dipisah juga seperti yang tadi, baik perkalian maupun pembagian boleh dipisah. Ini jadinya 2 pangkat 3 per 5 pangkat 3 gitu. Maksudnya diuraikan ya, kurungnya dilepas. Jadinya ini A pangkat M per B pangkat M. Contohnya, 2 per 3 dikuadratkan, bisa diubah jadi 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Hasilnya 4 per 9. Sifat yang ke-6. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Ini suatu ketentuan ya, jadi berapapun sebenarnya dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Ini salah satunya. 2 pangkat 0. Berarti kita ubah, ini 0-nya itu dihasilkan dari 2 min 2. Boleh sih kamu hasilkan dari 5 min 5, tapi Ibu ingin yang pendek saja ya. Ini uraiannya, jadi 2 dikurangi 2. 2 dikurangi 2 artinya apa? 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Ini kan min ya, min jadinya di bawah. Tuh. Kemudian ini diuraikan. 2 pangkat 2 itu adalah 2 kali 2. 2 pangkat 2 ya 2 kali 2. Ini hasilnya sama. Kalau dibagi ya 1. Gitu. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa bilangan berapapun dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Kecuali A-nya tadi tidak boleh 0 ya, 0 pangkat 0 itu bukan 1. Tapi belum bisa kita tentukan 0 pangkat 0 itu nilainya berapa, tidak terdefinisi gitu. Ahli matematika itu belum sepakat mengenai 0 pangkat 0 itu berapa sih. Karena A-nya itu tadi tidak boleh 0. Contoh, 1 pangkat 0 ya 1, 20 pangkat 0 ya 1, min 100 pangkat 0 juga 1, min 1.000.000 pangkat 0 juga 1 gitu maksudnya. Sifat eksponen yang selanjutnya, yang ke-7, kita akan belajar mengenai pangkat yang negatif. Contohnya ini 2 pangkat min 2, ini bisa dihasilkan dari 2 dikurangi 4. Ini sebenarnya hanya manipulasi ya, boleh juga dari 4 dikurangi 6 dan seterusnya. Yang penting hasilnya di sini adalah min 2 gitu. Ini Ibu ambil contoh, di sini 2 dikurangi 4. Ini kalau kita uraikan, 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 4. Kemudian diuraikan lagi, ini 2 kali 2, ini 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali ya. Hasilnya adalah 1 per 2 kali 2 berapa? 2 kuadrat. Artinya apa? 2 pangkat min 2 dengan 1 per 2 pangkat 2. Bedanya apa? Persamaannya apa? Bedanya di sini negatif, di sini positif. Tapi di sini ada seper gitu ya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa kalau ada A pangkat min M itu bisa kita buat menjadi seper A pangkat M, atau kita bisa juga langsung lihat nih ya, A pangkat min M itu 1 per A pangkat M. Dia kalau pindah ke bawah jadinya positif gitu. Atau ini juga boleh nih ya, misal di sini ada A per B pangkat min M. Ini kalau kita buat berarti kan 1 per AB pangkat M, 1 dibagi AB itu adalah BA. 1 bagi AB itu BA. Pangkatnya M. Berarti boleh kalau ada pecahan seperti ini A per B pangkat min M bisa diubah menjadi di sininya positif tapi dibalik sebelah sininya ya. Tuh. Ini untuk contohnya. Kalau ada 5 pangkat min 2 bisa diubah menjadi 1 per 5 kuadrat. Hasilnya adalah 1/25. Kemudian ada 1 per 7 pangkat min 3 bisa diubah jadi 7 pangkat 3. Gitu. Sifat eksponen yang berikutnya, yang terakhir ini sepertinya, kalau ada A pangkat M per
N bisa diubah jadi akar. Akar A pangkat M akar dari N untuk A pangkat M gitu. Ingat, M-nya itu yang ada di bawah akar. Contohnya 2 pangkat 3/2. Ya tulis 2 pangkat 3, di sininya 2. Nah, kalau akar 2 biasanya nggak ditulis angka 2-nya. Jadinya tinggal akar 2 pangkat 3. Contoh lagi, 3 pangkat min 2/5 bisa diubah menjadi akar 3 pangkat min 2 di akar 5. Gitu, gampang kan ingat-ingatnya? Yang atas itu yang ada di bawah akar. Ini per ini per ini gitu. Satu lagi contoh akar, kalau tadi dari pangkat menjadi akar, ini dari akar menjadi pangkat. Tinggal lihat sebelah sininya, ini 4/7 begitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa contoh soal. Yang pertama ini soalnya 2 pangkat 4 kali 4 pangkat 3 loh. Ini gimana ya? Kan tadi syaratnya basisnya itu harus sama. Apakah ini sama? Di sini 2. Di sini 4. Gimana dong? Apakah bisa dikerjakan? Tentu saja ini bisa dikerjakan. Caranya dengan menyamakan basisnya terlebih dahulu. Caranya adalah, ini masih sama ya, 2 pangkat 4. Ini 4 itu ubah jadi 2 pangkat berapa gitu. Biar sama-sama jadi 2. Basisnya kan nanti jadinya sama, yaitu 2. 4 adalah 2 pangkat 2. Ini dipangkatkan lagi 3, hasilnya 2 pangkat 4. Ini 2 pangkat 6. Nah, kalau sudah sama basisnya baru pangkatnya ditambah. Jadinya 2 pangkat 4 tambah 6 yaitu 10. Kalau basisnya belum sama diapakan? Dijadikan sama, disamakan dulu gitu. Ini ya, Ibu ada beberapa catatan untuk memudahkan kita. Ini adalah angka-angka yang sering muncul pada soal. Contohnya 16 itu berarti 2 pangkat 4, 32 itu bisa diubah jadi 2 pangkat 5, 64 bisa diubah jadi 2 pangkat 6, 1024 itu 2 pangkat 10, 27 itu 3 pangkat 3, 81 itu 3 pangkat 4, dan seterusnya. Ini biasanya sering muncul di soal. Jadi perlu untuk kalian setidaknya familiar atau hafal lebih baik. Ini ya, jadinya 2 pangkat 10 berapa? 1024, bisa dihitung. Nah, nanti kalau mengerjakan soal pilihan ganda, itu tergantung opsinya. Bisa juga di pilihan itu adanya 2 pangkat 10, bisa juga 1024. Nanti tergantung ya. Jadi menghitungnya bisa cuma sampai 2 pangkat 10 atau harus dihitung, diuraikan lagi menjadi 1024. Kalau kalian gak hafal, ya mau tidak mau kalian harus menghitung 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 10 kali begitu. Sekarang contoh soal yang nomor 2. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Sebenarnya ini boleh kamu hitung 2 pangkat 3 yaitu berapa? 8 ya. Ini tidak Ibu tulis ya karena gampang. 3 pangkat 3 27, ya udah 8 kali 27 berapa? Gitu boleh. Atau dengan menggunakan sifat, nih bisa di gabung gitu ya. Kalau pangkatnya sama, ini digabung jadi 2 kali 3 dipangkatkan 3. Berdasarkan sifat ini kan tadi bisa diuraikan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Nah, sama kan? Nah, ini bisa kerjakan dengan cara 2 kali 3 yaitu 6 dipangkatkan 3 gitu. Kalau tadi ini basisnya harus sama, ini kalau pangkatnya sama
basisnya bisa digabung. Jadi ada dua kemungkinan ya, bisa basisnya sama ini atau pangkatnya yang sama. Hasilnya ini 216. Kemudian contoh yang selanjutnya ada 32 pangkat negatif 1/5. Bagaimana cara mengerjakannya nih? Nah, ini 32 kita ubah dulu. Jadi, mana 32? 2 pangkat 5. Ubah dulu, jadi 2 pangkat 5 dipangkatkan 1/5. Nah, terus, ya ini kan pangkat dipangkatkan lagi. Artinya apa? Tinggal dikalikan. 5 kali min 1/5, yaitu min 1. Ini sebenarnya tidak usah diulang ya, menulisnya ya. 2 pangkat min 1 itu berapa? Ingat tadi sifat yang negatif, pangkat negatif. Artinya 1/2 pangkat 1. Pangkat 1 biasanya tidak ditulis. Jadi di sini hanya angka 2 saja. Hasilnya adalah 1/2 atau setengah. Bisa dipahami ya? Semoga bisa. Contoh yang nomor 4, ini ada bukan angka ya, tapi masih variabel. P pangkat 3 kali Q pangkat min 2 dibagi 2 pangkat min 1 kali R pangkat min 3. Gimana ini? Ini apa sih yang diminta? Yang diminta adalah kita diminta untuk membuat pangkatnya itu nggak negatif. Caranya gimana? Caranya kita pindah-pindahkan. Intinya tuh kalau pangkatnya negatif kita seberangkan ke alamnya. Gimana ya mengingatnya? Kalau ibu kita seberangkan ke sini, contohnya ini ya, ini kan udah positif, biarkan dia di situ. Nah ini negatif, berarti dia salah alam, berarti alam bawah. Kita pindahkan ke alam bawah, jadinya di bawah. Ini dia negatif 1, ini salah alam, berarti kita pindahkan ke alam atas, jadinya pangkatnya positif 1, tidak ditulis. Ini juga nih salah alam, pindahkan ke atas, jadinya pangkatnya positif gitu. Sehingga hasilnya adalah ini tinggal diurutkan 2 kali P pangkat 3 kali R pangkat 3 per Q kuadrat. Kalau ada pangkat negatif, nggak pengen jadi negatif atau pengennya pangkatnya positif, pindahkan ya. Kalau yang atas pindah ke bawah, yang bawah pindah ke atas. Itu pangkatnya jadi positif. Itu cara gampangnya. Nomor 5, ini contoh kalau ada yang angka. Kita tulis dulu ya, ini agar basisnya sama. 4 itu kita ubah jadi 2 pangkat 2, 9-nya ubah jadi 3 pangkat 2, sehingga hasilnya ini yang atas tetap sama, yang bawah jadi 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi min 2, berarti dikalikan 2 pangkat min 2. 2 kali min 2 yaitu min 4. Yang sebelah sini 2 kali min 4 hasilnya min 8. Nah setelah itu kita gabung-gabungkan. Kalau yang ini yang pangkatnya basisnya 3 dulu ya. Ini kan min 8, pindah ke atas jadi plus 8 pangkatnya. Yang 2 ini min 4, pindah ke atas jadinya plus 4. Sehingga hasilnya ini 3 pangkat 5, yang ini 2 pangkat 6. Gitu. Kalau dihitung 3 pangkat 5 berapa? 243 ya, 2 pangkat 6, 64. Jumlah hasil akhirnya 15.552. Gitu. Bisa juga kalau pilihan ganda tuh hanya sampai sini aja. Tapi kalau misal soal uraian, lebih baik kamu hitung sampai akhir ya, sampai ini angkanya berapa. Contoh soal yang selanjutnya, nomor 6. Ini ada pecahan seperti ini, ada perperannya, dipangkatkan lagi negatif 1.
Gimana ya? Cara yang pertama, kita pangkatkan dulu ini semua dengan negatif 1. Berarti setiap pangkatnya dikalikan min 1 sehingga hasilnya adalah 3 pangkat min 1 kali min 1, 1. Ini 3 kali min 1, min 3. Min 2 kali min 1, 2. Min 2 kali min 1, 2. Gitu. Kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, itu artinya dikali. Jadi ini semuanya pangkatnya dikalikan dengan min 1. Hasilnya ini. Setelah itu kalau ada 4, kita uraikan dulu jadi 2 pangkat 2 ya. Agar ini sama-sama basisnya 2. Kemudian kita hitung. Ini yang atas masih sama, tadi kan nggak diapa-apakan. Yang ini 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2, hasilnya 2 kali 2, 4. Setelah itu baru kita hitung. Nah, ini tips dari Ibu, kalau ada soal yang seperti ini dan pengen pangkatnya itu tidak negatif, biasanya kalau di opsi atau pilihan ganda pangkatnya itu tidak negatif, kita perhatikan. Pertama-tama kita perhatikan yang basisnya 2 dulu. Nah, kalau ini pindah ke atas kan malah jadi negatif ya, negatif 3, negatif 4. Jadi yang negatif ini kita bawa ke bawah. Jadi 2 pangkat 4, ini jadi positif, jadi plus 3. Kemudian bagaimana dengan yang ini? Kalau ini ke atas, itu kan 1 kurangi 2, jadinya negatif. Berarti yang atas dibawa ke bawah, biar positif hasilnya. Karena 2 dikurangi 1, itu 1 positif. Jadi bawa ke atas maupun bawa ke bawahnya itu lihat besarnya. Kalau pangkatnya besar yang bawah, ya bawa ke bawah. Tuh. Sehingga hasilnya ini 2 pangkat 7 kali 3 pangkat 1, yaitu 3. 2 pangkat 7 berapa ya? Ini di sini nggak dihitung, boleh dihitung pakai kalkulator, nggak apa-apa. Atau caranya, sudah tahu 2 pangkat 6, itu 64. Kalau cari 2 pangkat 7, berarti diapakan? 2 pangkat 7, berarti caranya 64 dikalikan lagi 2. Baru dikalikan 3, hasilnya 384, begitu. Ini contoh yang kedua. Caranya hampir sama, hanya kita coba menggunakan sifat ya. Kalau tadi pangkatnya negatif seperti ini, boleh dibalik. Ini per ini, A per B kan, jadi B per A, dibalik aja. Kemudian pangkatnya jadi positif 1, sehingga tidak Ibu tulis, ini pangkat 1. Ini angkanya sama ya, ini B tadi ya, ini A. Tinggal disalin, cuma dibalik saja. Kemudian kita hitung, tadi 4 itu diganti jadi 2 pangkat 2. Yang lainnya masih tetap sama. Ini dikalikan hasilnya min 4. Yang lain sama. Kemudian ini kita lihat basisnya. Ini ke bawah karena ini nanti jadi positif 2. 2 kurangi 1 atau min 1 plus 2 itu kan positif. Ini ke bawah jadinya plus 4. Hasilnya 1 per 3 kali 2 pangkat 7 sama ya, yaitu 1 per 384. Demikian pembahasan mengenai pengertian dari perpangkatan dan beberapa contoh-contoh soal. Ini sebenarnya hanya merefresh lagi pengetahuan kalian ketika SMP. Tentu saja sudah pernah belajar mengenai perpangkatan atau eksponen bahasa gaulnya. Semoga bisa dipahami dan bisa mengerjakan soal dengan baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.